Bab 11, Han Muking. Tidak, tidak, Tuan, Anda salah paham. Han Muking tersenyum sopan dan berkata, saya orang yang bertanggung jawab di sini. Kalian berdua dilecehkan di sini tanpa alasan. Saya sangat meminta maaf. Setelah mengatakan itu, Han Muking melihat serius dan melihat ke belakangnya dan berkata, Xiao Liu, keduanya adalah tamu terhormat gedung perdagangan. Mulai sekarang, Anda akan menikmati diskon 30% untuk semua produk saat berbelanja di sini. Selain itu, penjaga keamanan yang bertugas hari ini telah mengabaikan tugas mereka dan semua akan dipecat. Baiklah, Saudari Han. Sekretaris Liu kaget. Semua produk mendapat diskon 30%. Ini masalah yang cukup besar. Bahkan jika Anda meminta maaf, tidak perlu mengeluarkan uang banyak sekali darahnya ya. Semua orang di sekitar kaget dan iri. Penjaga keamanan yang bertugas di pintu tiba-tiba menjadi pucat, jatuh ke tanah, dan berkata tanpa air mata, sudah berakhir, saya kehilangan pekerjaan. Chen Feiyu berkata sambil tersenyum, kamu masih masuk akal, terima kasih banyak. Niat baik. Saat berikutnya, Han Muking menghadap Chen Feiyu, menyerahkan kartu namanya dengan sedikit rasa hormat, dan berkata, Tuan Chen, meskipun agak mendadak, ada satu hal yang perlu untuk dikonfirmasi. Oke, katakan saja. Chen Feiyu berkata dengan rasa ingin tahu. Maaf, apakah Anda benar-benar ahli dalam keterampilan medis? Han Muking sedikit gugup. Tidak buruk. Apakah Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik? Chen Feiyu tiba-tiba menatap Han Muking, dengan senyum main-main di matanya, dan berkata, air liur Anda kering baru-baru ini, dan rasanya sedikit pahit. Anda punya temperamen buruk, susah tidur, dan sering bermimpi tentang anjing hitam besar, benar kan? Bagaimana kamu tahu? Han Muking terkejut, karena apa yang dikatakan Chen Feiyu benar sekali. Hanya saja seorang dokter pengobatan Tiongkok yang ahli dapat mengetahui air liur yang pahit, insomnia dan mimpi melalui corak kulitnya, namun ia bahkan dapat mengetahuinya ketika ia memimpikannya air hitam. Bukankah Chen Feiyu begitu menakjubkan? Chen Feiyu tersenyum dan berkata, sekarang Changxia, dan 5 elemen milik bumi. Kulitmu agak kuning, dan jelas ki limpa dan perut terlalu berat, mengakibatkan hilangnya ki ginjal. Ginjal adalah air utama yang berwarna hitam, sehingga secara alamiah Anda akan memimpikannya air hitam. Selain itu, jika Anda masih mengalami tanda-tanda haid tidak teratur, kembalilah makan 2 buah kurma merah setiap hari untuk mengisi darah, lalu minumlah pil Liu Wei di Huang. Haid tidak teratur. Wajah cantik Han Muking memerah sesaat, dan dia meludah diam-diam, lalu berkata dengan terkejut, Tuan Chen benar-benar luar biasa. Saya punya pasien di sini yang mungkin membutuhkan bantuan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu diagnosisnya. Tentu saja, tidak peduli bisa atau tidak, kami semua sangat berterima kasih atas kesembuhannya. Tang Meilian diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Chen Feiyu tidak hanya pandai dalam keterampilan, tetapi juga memiliki keterampilan medis. Namun, orang Cina pengobatan menjadi semakin populer seiring bertambahnya usia. Chen Feiyu masih sangat muda, jadi dia pasti banyak bicara. Lin Yujia menjadi lebih bangga, kakakku Yu sangat baik, dia bahkan bisa melakukan pengobatan Tiongkok. Chen Feiyu sedikit mengernyit dan mulai berpikir. Han Muking berdiri di dekatnya, tiba-tiba merasa sedikit gugup, seolah menunggu kesempatan besar. Setelah mengetahui hal ini, dia tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri secara diam-diam. Oke, tapi aku tidak punya waktu sekarang, kata Chen Feiyu sambil mengerutkan kening. Sikap Han Muking sangat sopan, selain cantik, Chen Feiyu rela memberikan wajahnya, dan itu hanya mengobati penyakit, yang merupakan keahliannya. Han Muking menghela nafas lega, senyuman muncul di sudut mulutnya, membuatnya semakin cantik, dan berkata, tidak masalah, saya sedang terburu-buru, asalkan Tuan Chen setuju. Kalau begitu, ayo pergi. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yujia masuk ke dalam BMW X7, masih tenggelam dalam kegembiraan tadi, dan berkata dengan penuh semangat, Saudara Yu, kamu sangat hebat, kedua gangster itu sangat penuh kebencian, kamu bahkan tidak melihat mereka begitu takut. Bahwa mereka akan menangis. Itu sangat menyegarkan. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, mereka hanyalah 2 orang biasa, tidak layak disebut. Tang Meilian masih sedikit khawatir dan berkata, saya mendengar mereka berbicara tentang Saudara Hu. Saya juga pernah mendengar nama Jiang Tianhu sebelumnya. Namanya sangat keras di seluruh kota Minji. Saya mendengar bahwa tidak ada orang yang menyinggung perasaannya yang pernah melakukannya. Itu akan berakhir dengan baik, Xiao Yu, kamu harus lebih berhati-hati di masa depan.
Lin Yujie segera menjadi khawatir dan berkata, ya, saudara Yu, meskipun kamu sangat kuat, sulit bagimu untuk mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan, jadi kamu harus berhati-hati. Baiklah, terima kasih atas perhatianmu, aku mengerti. Chen Feiyu berkata sambil tersenyum. Sejujurnya, Chen Feiyu tidak memperhatikan Jiang Tianhu, harimau terbaik di Mingji. Jika Jiang Tianhu benar-benar berani datang kepadanya untuk membuat masalah, dia tidak akan keberatan meledakkannya dengan 1 pukulan, tapi dia tidak ingin Lin Yujie menderita. Dia khawatir, jadi dia setuju di permukaan. Ketika dia kembali ke bar makanan ringan, Chen Feiyu membantu di bar makanan ringan seperti yang dijanjikan. Di malam hari, Chen Feiyu tinggal di rumah Tang Meilian. Bagaimanapun, Tang Meilian masih lajang saat ini dan ada banyak kamar di rumah, jadi tidak perlu khawatir tidak bisa tinggal di dalamnya. Karena Chen Feiyu tampan, dan Tang Meilian menerima kebaikan merawatnya. Banyak pelayan wanita yang diam-diam tertarik pada Chen Feiyu. Lin Yujie masih seorang siswa sekolah menengah, dan juga berlari ke bar makanan ringan setiap 3 hari. Malam itu, karena Tang Meilian sedang dalam perjalanan bisnis, dia sendirian di rumah. Seperti biasa, Chen Feiyu sedang duduk bersila, bermeditasi, membuat rahasia dengan tangannya, mengatur napas dan berlatih. Perlahan-lahan, energi warna-warni muncul samar-samar di tubuhnya, dan guntur menjulang di sekelilingnya. Jika Tang Meilian melihatnya, dia pasti akan terpana saat itu juga. Bab 12, Memperlakukan Bos. Teknik yang dipraktikkannya disebut seni bela diri abadi, yang sangat kuat dan terbagi dalam 9 tingkatan. Sekarang Chen Feiyu baru mencapai tingkat menengah dari seni bela diri abadi tingkat kedua. Keesokan paginya, Chen Feiyu bangun dari latihannya dan merasa segar. Setelah sarapan, dia pergi bekerja di snack bar. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah diparkir dengan mantap di depan Chen Feiyu, dan orang-orang yang lewat di sekitarnya tiba-tiba terkejut. Kemudian, pintu mobil terbuka, dan keluarlah kaki cantik berbalut stoking hitam. Ramping dan bulat. Melihat kaki-kaki indahnya saja sudah bisa membuat orang terbelalak dan berpikir liar. Ketika pemilik mobil mewah itu keluar, semua orang di sekitarnya terlihat semakin takjub, bahkan nafasnya pun terasa panas. Ini adalah wanita jangkung dan dewasa dengan fitur wajah yang sangat halus. Dia mengenakan setelan hitam dan sepasang sandal bertumit setengah, yang membungkus kakinya yang indah. Dia terutama memiliki tanda kecantikan yang memikat di sudut mulutnya. Dia memancarkan aura yang luar biasa. Temperamen yang ringan menawan. Dengan bibir merah menyala dan stoking sutra hitam, dia begitu memukau hingga layak untuk mati. Ternyata itu adalah Han Muking yang baru saya temui beberapa hari yang lalu. Sial, dia sangat cantik. Jika aku bisa tidur dengannya selama 1 malam, aku akan mengambil 10 tahun hidupku. Hanya kamu. Kamu hanya mencari kematian. Dia adalah Han Muking. Kudengar dia punya latar belakang menakutkan. Seseorang mencoba memindahkannya terakhir kali. Idenya, menurut Anda apa yang terjadi pada akhirnya? Dia dibuang ke laut untuk memberi makan ikan. Keindahan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa kita main-main. Kita tidak bisa tahu cara mati. Semua orang di sekitar mereka menarik napas. Di tengah tatapan kagum atau berapi-api semua orang, Han Muking berjalan menuju Chen Feiyu. Dalam sekejap, mata cemburu dari sekelilingnya tertuju pada Chen Feiyu. Jika pandangan bisa membunuh, Chen Feiyu akan terpotong-potong oleh ribuan luka. Han Muking mendatangi Chen Feiyu, menunjukkan senyum menawan, dan berkata, Tuan Chen, kita bertemu lagi, saya ingin tahu apakah Anda masih mengingat saya. Bahkan Chen Feiyu harus mengakui bahwa Han Muking memang penuh pesona, dan Lin Yujie berbeda dari yang lain, setiap gerak-gerik Han Muking penuh pesona dewasa, namun Han Muking masih perawan sejati. Di bawah kontras yang kuat ini, membuat hati orang-orang semakin membara. Chen Feiyu terkekeh dan berkata, tentu saja saya ingat. Saya selalu memiliki ingatan yang baik tentang kecantikan, terutama kecantikan besar. Han Muking merasa sedikit bangga, dan senyuman di bibirnya menjadi lebih tebal dan berkata, Tuan Chen benar-benar pandai bercanda, maka Anda harus mengerti mengapa saya di sini. Sekarang, saya ingin tahu apakah Tuan Chen punya waktu. Ketika dia berada di mal beberapa hari yang lalu, Chen Feiyu berjanji pada Han Muking untuk membantunya merawat pasien. Chen Feiyu tidak menyangka dia akan datang begitu cepat, tapi dia tidak pernah suka berhutang kepada orang lain, jadi dia berkata, ayo pergi ketika kamu punya waktu. Di mata semua orang yang iri dan cemburu, Chen Feiyu masuk ke Han mobil Muking dan pergi. Di dalam mobil mewah, Chen Feiyu duduk di sebelah Han Muking dan menganggapnya enak dipandang. Han Muking memang cantik, meski tidak secantik Su Yingsui, dia tetap mempesona di dunia.
Chen Feiyu secara alami menyukai wanita cantik. Meskipun kamu memaksakan senyuman, alismu sedikit berkerut dan matamu serius, seolah-olah kamu sedang memikirkan sesuatu yang serius, kata Chen Feiyu. Han Muking terkejut. Tanpa diduga, Chen Feiyu melihatnya, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan Chen memiliki wawasan yang tak tertandingi. Jika Anda tahu siapa pasiennya, Anda akan menjadi seperti saya. Oh, mungkinkah dia orang yang hebat? Chen Feiyu bertanya dengan alis terangkat. Ya, pukulan besar di kota Mingji dengan tangan dan mata yang mencapai langit, kata Han Muking dengan sungguh-sungguh. Melalui perkenalan Han Muking, Chen Feiyu mengetahui bahwa pasien yang dirawat kali ini adalah Xie Anxiang, lelaki tua dari keluarga Xie. Dia adalah komandan wilayah militer di tahun-tahun awalnya. Meskipun dia sudah pensiun sekarang, pengaruhnya dalam militer masih sangat besar. Dia bisa disebut bos militer, selama Anda menghentakkan kaki, seluruh kota Mingji akan terguncang. Tentu saja, kata-kata Han Muking mengungkapkan bahwa latar belakang keluarga Xie pasti lebih dari itu. Pokoknya, saat kamu sampai di rumah Xie nanti, pastikan untuk berhati-hati. Semuanya tergantung mataku, Han Muking memperingatkan dengan gelisah. Chen Feiyu tersenyum sedikit dan tidak berkomitmen. Han Muking tiba-tiba merasakan firasat buruk di hatinya. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di sebuah komunitas villa di pinggiran kota. Ada tentara yang berjaga di luar. Jika ini orang biasa, dia akan langsung menjadi penakut. Han Muking melirik Chen Feiyu dan melihat senyuman tipis di bibirnya, seolah dia tidak peduli sama sekali, dan dia merasa sedikit lebih percaya diri. Sesampainya di luar villa, keduanya baru saja turun dari mobil. Tiba-tiba, saya mendengar seseorang di sebelah saya berkata dengan nada menghina, Han Muking, bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi ke dokter? Mengapa kamu membawa kembali seorang anak laki-laki berbulu? Dilihat dari penampilannya, dia mungkin bahkan tidak punya semua rambutnya. Dokter yang Anda sebutkan seharusnya seorang dokter. Bukankah itu dia? Mata Chen Feiyu menjadi dingin, dan dia melihat seorang pria muda berdiri di tangga depan, berusia sekitar 20 tahun. Meskipun dia terlihat tampan, dia kulitnya tidak bagus, dan dia jelas menderita gagal ginjal. Ada seorang lelaki tua berdiri di belakangnya, dengan tubuh bungkuk dan mata sedikit menyipit, namun matanya cerah dan tampak memiliki substansi. Jejak kemarahan melintas di antara alis Han Muking dan dia berkata, Qi Weidong, kapan giliranmu untuk berbicara terlalu banyak ketika aku, Han Muking, bekerja? Kemudian, Han Muking memperkenalkan di telinga Chen Feiyu, namanya adalah Qi Weidong, dan dia berada di luar jangkauan keluarga Xie. Kerabat jauh tidak lebih dari berperang melawan kekuatan manusia. Setelah selesai berbicara, Han Muking mengerutkan bibirnya, rasa jijiknya sangat jelas. Chen Feiyu mengangguk dan berkata, karena itu anjing gila, abaikan saja. Jika seseorang digigit anjing, tidak perlu menggigitnya kembali seperti anjing. Bab 13, bertarung sampai mati dengan batu bata. Dia tidak sengaja merendahkan suaranya saat mengatakan ini, jadi semua orang yang hadir mendengarnya. Han Muking tertawa terbahak-bahak, mencoba memikat semua makhluk hidup. Tentu saja, Han Muking tidak takut dengan balas dendam Qi Weidong. Di permukaan, Qi Weidong adalah kerabat jauh dari keluarga Xie, namun nyatanya, dia hanyalah seekor anjing dari keluarga Xie, dari segi status, dia tidak sebaik Han Muking. Hanya saja Qi Weidong menggunakan statusnya sebagai kerabat jauh untuk mendominasi dan selalu tidak menyukai Han Muking yang memiliki bakat nyata. Qi Weidong sangat marah dan berkata dengan sinis, saya tidak tahu dari mana bajingan itu berasal, tapi dia berani datang ke rumah Xie untuk bertindak arogan. Jangan mengandalkan Han Muking untuk menyeretnya ke langit. Dia hanyalah seorang wanita yang telah mengkhianati kecantikannya dan ingin melewatinya. Sungguh angan-angan bahwa tuan muda Xie bisa memasuki keluarga Xie. Wajah Han Muking langsung berubah pucat. Meskipun tuan muda Xie telah mengejarnya, dia tidak pernah menerimanya itu, tapi di mata orang lain, wajar jika dia pergi ke keluarga Xie tuan muda tertua naik tahta. Mata Chen Feiyu berubah, dia adalah seorang yatim piatu dan sangat sensitif terhadap kata, bajingan, belum lagi Qi Weidong juga menghina Han Muking. Dia adalah seorang dokter, jadi dia secara alami dapat melihat bahwa Han Muking masih bayi, dan wanita cantik dimaksudkan untuk dikasihani, bukan dihina. Hampir seketika, kaki Chen Feiyu menjentikkan, dan mata Qi Weidong kabur, dan Chen Feiyu muncul di depannya. Orang tua Reyot itu sepertinya telah melihat pemandangan yang luar biasa, matanya tiba-tiba bersinar, dan kemudian kembali ke keadaan semula. Minta maaf, kalau tidak aku akan membuatmu membayar mahal. Ekspresi Chen Feiyu dingin, seperti pedang tajam. Qi Weidong terkejut dan sedikit takut.
Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Kemudian wajahnya memerah. Dia merasa kehilangan muka. Dia mengangkat dadanya dan mengutuk dengan keras, aku bilang kamu bajingan. Kenapa, kamu punya kemampuan untuk mengalahkanku? Ah, kamu takut setengah mati dan kamu tidak berani melakukan apapun pada si Ejia lagi. Kamu pikir aku tidak berani? Chen Feiyu mencibir dan menamparnya kembali. Dalam sekejap, Qi Weidong mundur beberapa langkah, matanya dipenuhi bintang, pipinya merah dan bengkak, dan sudut mulutnya berdarah, dia tampak seperti baru saja dipukuli dengan parah. Bahkan Han Muking tercengang saat ini, dia tidak menyangka Chen Feiyu akan mengambil tindakan jika terjadi perselisihan sedikit pun, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan lega. Qi Weidong menutupi wajahnya dan berkata dengan marah. Kamu berani memukulku. Tahukah kamu identitasku? Kamu berani menyinggung perasaanku dan menyinggung seluruh keluarga Xie. Aku ingin kamu mati dan membiarkan seluruh keluarga dikuburkan bersamamu. Banyak pelayan ingin datang dan memukul Chen Feiyu, tetapi Han Muking segera bereaksi dan memelototinya. Mereka sedikit ragu-ragu dan kemudian mundur dengan patuh. Meskipun Han Muking bukan anggota keluarga Xie, dengan keterampilan bisnisnya yang sangat baik, dia membawa keuntungan miliaran dolar bagi keluarga Xie setiap tahun. Dia telah mendapatkan kepercayaan dari keluarga Xie dan dapat dianggap sebagai tokoh tingkat menengah di keluarga Xie. Saya bahkan mendengar bahwa bahkan tuan muda tertua dari keluarga Xie sedang mengejar Han Muking. Di masa depan, dia mungkin menjadi nyonya muda dari keluarga Xie. Sedangkan untuk Qi Weidong, dia paling banter adalah kerabat dari keluarga Xie yang memiliki tidak ada hubungannya dengan dia. Mana yang lebih penting atau kurang penting? Orang-orang ini memiliki pikiran yang jernih. Mata Chen Feiyu tajam, dan dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan, mendekati Qi Weidong, dan menendang Qi Weidong ke tanah. Chen Feiyu masih merasa kesal. Dia menginjak telapak tangan Qi Weidong dan mendengar suara klik. Itu sudah rusak. Dia mencibir, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Han Muking terkejut, takut dia akan dibunuh, jadi dia segera pergi untuk memegang Chen Feiyu. Dia menasihati, jika kamu terus memukulinya, dia akan benar-benar mati. Beri dia pelajaran saja. Masih ada hal lain yang harus dilakukan. Chen Feiyu kemudian berhenti dengan keras dan mencibir, tidak perlu bagi seseorang digigit anjing gila. Dia membalas, tapi aku tidak keberatan memukuli anjing itu sampai mati dengan batu. Ingat, jangan memprovokasiku lain kali, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Lelaki tua Reyot itu membuka matanya, menunjukkan sedikit ketertarikan, dan tersenyum, anak muda dia cukup sombong hingga berani memukul seseorang untuk pertama kalinya ketika dia datang ke rumah Xie. Kamu masih yang pertama. Apa gunanya memukuli seseorang? Jika Sister King tidak menghentikanku, aku tidak akan keberatan membunuhnya. Chen Feiyu mencibir, dengan arogan tak tertandingi. Mata lelaki tua Reyot itu berbinar, dia memandang Chen Feiyu dari atas ke bawah, dan berkata sambil tersenyum, menarik. Halo, Paman Zong. Han Muking membungkuk sedikit kepada lelaki tua Reyot itu, dan kemudian membawa Chen Feiyu masuk. Qi Weidong berjuang untuk bangun dan melihat ke belakang kedua orang yang pergi, dengan kebencian yang mendalam di matanya, kamu bajingan, aku pasti akan membunuhmu, dan Han Muking, wanita jalang bau ini, sebenarnya membantu orang luar, jika bukan Tuan Muda Han melindungimu, aku pasti akan memberimu giliran. Aula Villa Xie didekorasi dengan megah, dan banyak barang antik dari dinasti Ming dan Qing dipajang, yang menunjukkan bahwa pemiliknya memiliki status dan selera. Ada banyak orang yang duduk atau berdiri di dalam, dan tanpa kecuali, mereka semua adalah tokoh sentral kekuatan keluarga Xie. Siapapun yang keluar bisa membuat kota Mingji bergetar. Tetapi pada saat ini, ekspresi mereka serius, seolah-olah langit akan runtuh. Alasannya sederhana, tulang punggung keluarga Xie, Tuan Xie Anxiang, didiagnosis menderita kanker otak stadium akhir. Selain itu, Xie Anxiang hampir berusia 90 tahun. Di usia yang begitu tua, tidak ada cara untuk melakukan operasi. Ini pada dasarnya adalah hukuman mati. Memikirkan hal ini, Xie Yongguo, kepala keluarga Xie saat ini, tidak bisa menahan cemberut, dengan kekhawatiran yang mendalam di matanya. Ketika Chen Feiyu dan Han Muking masuk, inilah yang mereka lihat. Bab 14, Kerusakan Otak. Han Muking adalah kecantikan yang menakjubkan, kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian semua orang. Chen Feiyu tampan, dan berbakat, ketika mereka berjalan bersama, mereka terlihat seperti saudara dan kekasih. Begitu keduanya masuk, semua orang di ruang tamu melihat mereka. Chen Feiyu melihat sekeliling dan matanya berbinar.
Tak jauh dari situ, duduklah seorang wanita cantik tiada taraf, berusia sekitar 20 atau 21 tahun, dengan kuncir kuda, wajah lonjong, corak cerah dan kemerahan, terutama sepasang mata indah yang semakin cerah dan mengharukan, seolah-olah dia bisa bicara. Dia mengenakan kemeja bisnis putih di bagian atas tubuhnya dan celana panjang hitam di bagian bawah, tampak anggun dan cakap. Dia ternyata adalah kecantikan luar biasa lainnya, tidak kalah dengan Han Muking sama sekali. Dia adalah Xie Xingxuan, putri dari keluarga Xie. Jangan melihat-lihat, atau kamu akan diusir sebagai gangster, bisik Han Muking. Kemudian, Han Muking melangkah maju dan berkata kepada Xie Yongguo, Tuan, ini adalah dokter yang saya sebutkan sebelumnya, Tuan Chen Feiyu. Chen Feiyu mengangguk dengan santai, yang dianggap sebagai salam. Termasuk Xie Yongguo, semua anggota keluarga Xie tertegun sejenak, lalu mereka semua mulai tertawa. Apa, dia masih sangat muda, sepertinya dia belum berusia 20 tahun, dan dia sebenarnya adalah seorang dokter. Saudari King, apakah kamu tidak salah? Ya, Saudari King biasanya sangat pintar dan cakap, tetapi mengapa dia mengacau kali ini? Bagaimana menurutnya? Dia sepertinya tidak memiliki keterampilan medis, bagaimana dia bisa menyembuhkan lelaki tua itu? Bahkan Xie Yongguo, kepala keluarga Xie, mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, Muking, dia masih sangat muda, bahkan jika dia mengetahui keterampilan medis, dia hanya dapat memiliki pengetahuan yang dangkal. Itu saja, kamu benar-benar ceroboh kali ini. Baik kata-katanya maupun kata-katanya mengungkapkan ketidakpercayaannya pada Chen Feiyu, tetapi dia hampir tidak melakukannya. Saya tidak secara langsung mengatakan bahwa Chen Feiyu adalah pembohong. Xie Xingxuan, putri tercinta Xie Yongguo dan putri dari keluarga Xie, menatap Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata indah yang cerah. Kemudian, jejak penghinaan muncul di matanya. Kali ini, Han Muking telah melakukan kesalahan. Jika pemuda seperti itu, yang berusia kurang dari 20 tahun, dapat menyembuhkan kanker otak kakeknya, dokter di seluruh negeri akan bunuh diri. Han Muking tersenyum pahit, sudut mulutnya pahit, dan dia menyesal membawa Chen Feiyu kemari. Di tengah ejekan keluarga Xie di sekitarnya, Chen Feiyu tidak peduli dan berkata dengan tenang, orang tidak bisa dinilai dari penampilannya, dan air laut tidak bisa diukur. Jika Anda tidak mengenal saya, bagaimana Anda tahu saya pembohong? Setelah hening sejenak, semuanya di keluarga Xie tertawa. Hei, anak ini pandai sekali pamer. Ini pertama kalinya aku melihatnya datang ke rumah Xie kita untuk pamer. Hei, dia berani datang ke rumah Xie kita dan pamer. Kurasa dia bodoh. Tidak, dia mengira dia pembohong, datang ke keluarga Xie kita dengan sengaja untuk menipu uang. Seorang pemuda tampan berkata dengan sinis. Semua orang di sekitarnya langsung tertawa. Kemarahan muncul di hati Chen Feiyu, dan dengan tatapan tajam di matanya, dia sudah memegang jarum perak di tangannya, menjentikkannya dengan jarinya, dan langsung menusuk tubuh pria itu. Xie Zirui, orang yang awalnya menyebut Chen Feiyu sebagai pembohong, setengah tertawa ketika tawanya tiba-tiba berhenti. Dia jatuh ke tanah dan berkata dengan ngeri, kenapa aku tidak bisa bergerak? Semua orang di dalam keributan dan mulai berteriak. Berjalan ke depan untuk memeriksa situasi. Hanya Han Muking yang memandang Chen Feiyu sambil berpikir, dia pernah melihat Chen Feiyu berurusan dengan saudara ular seperti ini sebelumnya di Mal. Xie Yongguo terkejut. Dia berdiri dan hendak memeriksa situasinya. Tiba-tiba, dia melihat seorang lelaki tua reyot masuk dan bertanya dengan heran, Paman Zong, mengapa kamu masuk? Paman Zong awalnya adalah pengurus rumah tangga, tetapi kenyataannya, dia adalah rekan seperjuangan dan antek Xie Anxiang, saudara laki-lakinya saat ini adalah wali keluarga Xie, dan statusnya sangat transenden. Selama bertahun-tahun, jika Paman Zong tidak memimpin, Tuan Xie dan dia pasti sudah lama dibunuh oleh para pembunuh. Oleh karena itu, meskipun Xie Yongguo adalah kepala keluarga Xie, dia tetap sangat menghormati Paman Zong. Paman Zong memandang Xie Zirui, dengan sedikit keterkejutan, lalu menoleh ke Chen Feiyu dan berkata, adik, metodemu sangat bagus, tapi beri aku sedikit wajah, oke? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut, terutama Xie Yongguo yang bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah Chen Feiyu bertanggung jawab atas kelumpuhan mendadak Xie Zirui? Apakah Anda yakin ini bukan fantasi? Sepertinya kamu juga memiliki kebijaksanaan. Chen Feiyu melirik Paman Zong, lalu berjalan ke arah Xie Zirui, dengan cepat mengeluarkan jarum perak dan menyimpannya, dan berkata dengan tenang, bangun, ingatlah untuk menjaga kebersihan mulutmu. Masa depan, jika tidak, kamu benar-benar menjadi orang bodoh yang kamu bicarakan. Xie Zirui segera melompat dengan marah,
dan kemudian berkata dengan terkejut, sial, aku sebenarnya lebih baik. Semua orang langsung gempar, dan bahkan cara mereka memandang Chen Feiyu berbeda dari sebelumnya. Han Muking menghela nafas lega, diam-diam merasa bahagia. Paman Zong tersenyum dan berkata, Zirui, kenapa kamu tidak segera berterima kasih padanya? Jika dia tidak berbelas kasihan, kamu akan lumpuh seumur hidupmu. Bercanda. Bagaimana pembohong kecil seperti dia bisa begitu kuat? Mungkin itu hanya kebetulan. Xie Zirui sama sekali tidak mempercayai Chen Feiyu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya diam-diam, mengutuk, tidak punya otak, di dalam hatinya, dan berbalik dan mengabaikannya. Tiba-tiba, pintu kamar tidur di dekatnya dibuka, dan seorang dokter parubaya berjas putih keluar. Xie Yongguo mengabaikan Chen Feiyu dan segera berdiri dan berjalan dengan cemas, bertanya, Dokter Hu, bagaimana kondisi ayah saya? Dokter Hu menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan berkata, sejujurnya, situasinya tidak objektif. Wajah semua orang di keluarga Xie berubah, dan tiba-tiba terjadi perubahan. Bahkan Xie Yongguo, yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak, mau tidak mau menjadi pucat. Wajah Han Muking juga sedikit jelek, dan dia berkata pada dirinya sendiri, Dokter Hu adalah ahli otak terbaik di negeri ini. Bahkan jika dia tidak bisa berbuat apa-apa, bukankah itu sia-sia? Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum tentu, ahli bukanlah otoritas, hanya karena dia tidak bisa menyembuhkan bukan berarti orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengatakan ini dengan suara keras. Hu Wenguang segera menoleh untuk melihat Chen Feiyu, mengerutkan kening dan berkata, siapa kamu? Bab 15, Taruhan. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, kebetulan sekali, saya juga seorang dokter, dan seorang praktisi pengobatan Tiongkok. Hu Wenguang mencibir dan berkata dengan nada menghina, pengobatan Tiongkok sudah lama ketinggalan zaman. Tidak dapat dibandingkan dengan ilmu pengetahuan dan sistematik barat. Kedokteran. Anda masih muda, tetapi Anda telah belajar beberapa hal. Keterampilan medis yang terbelakang dan buruk sebenarnya berani untuk dipamerkan. Anak muda saat ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi rendah hati sama sekali. Xie Yongguo dan yang lainnya mengangguk diam-diam. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah pengobatan empiris dan tidak dapat dibandingkan dengan pengobatan ilmiah modern. Chen Feiyu berkata dengan nada menghina, Anda masih seorang ahli, tetapi pengetahuan Anda sangat picik. Berdasarkan pendapat Anda, saya berani mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak memahami pengobatan Tiongkok. Hu Guangwen berkata dengan marah, ini konyol. Saya berbicara dengan Paman Liang, seorang ahli terkemuka dalam pengobatan Tiongkok. Saya adalah teman baik Nandu, tetapi dia tidak berani mengatakan ini, dari sekolah kedokteran pengobatan tradisional Tiongkok mana Anda lulus, beraninya Anda menanyai saya. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah ke sekolah kedokteran pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi saya tahu bahwa pengobatan tradisional Tiongkok sangat mendalam, dan hanya beberapa orang yang menipu dunia dan mencuri reputasinya, yang akan meragukan kemanjurannya. Pengobatan tradisional Tiongkok. Kata-kata ini hanya diarahkan ke hidung Hu Wenguang dan dimarahi. Hu Wenguang adalah pakar terkemuka di negeri ini, siapa yang tidak sopan saat bertemu dengannya. Dia berkata dengan marah, kamu masih sangat muda dan kamu sangat sombong. Dalam hal ini, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika kamu tidak dapat disembuhkan, Tuan Xie, bersujudlah padaku dan segera minta maaf. Chen Feiyu tersenyum main-main, oke, jika saya kalah, saya tidak hanya akan bersujud dan meminta maaf, tetapi saya juga akan memotong salah satu lengan saya. Lalu bagaimana jika Anda kalah? Semua orang menarik napas, tidak menyangka Chen Feiyu begitu kejam untuk dia. Xie Zirui tertawa dan berkata, idiot, orang tua itu sakit parah, dia berani bertaruh, dia benar-benar meminta kematian. Mata Hu Wenguang berbinar, kamu meminta ini, dan berkata, oke, jika aku kalah, saya tidak hanya akan meminta maaf kepada Anda. Dia juga meminta maaf dan mengakui di depan umum bahwa pengobatan barat tidak sebaik pengobatan Tiongkok. Setuju. Chen Feiyu tersenyum ringan, seolah dia percaya diri. Di bawah kepemimpinan Xie Yongguo, Chen Feiyu datang ke ranjang rumah sakit Xie Anxiang dan melihat seorang lelaki tua pingsan di ranjang, wajahnya pucat dan matanya cekung, sepertinya dia kehabisan waktu. Chen Feiyu mengerutkan kening dan bertanya, ngomong-ngomong, penyakit apa yang diderita orang tua itu? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang hampir pingsan dan jatuh ke tanah. Sial, kamu bahkan tidak tahu apa penyakitnya, jadi berani bertaruh dengan Hu Wenguang, kenapa anak ini keren sekali. Puff, Xie Xingxuan hampir tertawa, tetapi segera menyadari bahwa lingkungannya tidak tepat, dan dengan cepat menahannya.
Han Muking terkejut karena dia lupa memberitahu Chen Feiyu informasi penting seperti itu, dan sekarang dia benar-benar akan mati. Hu Wenguang berkata dengan bangga, kanker otak, dan ini masih dalam tahap akhir. Bagaimana? Bisakah Anda menyembuhkan penyakit ini? Chen Feiyu menunjukkan ekspresi serius untuk pertama kalinya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, saya akan memulai pengobatan. Pengobatan tradisional Tiongkok adalah ini bukan rumor, silakan keluar dari sini. Ekspresi Hu Wenguang berubah, dan kemudian dia mencibir, biarkan saya melihat trik apa yang dapat Anda lakukan. Setelah semua orang pergi, Chen Feiyu memeriksa kondisi Xie Anxiang dan menemukan bahwa itu sangat pesimis. Tumor di otak sudah sangat besar dan menekan saraf. Pantas saja operasi tidak mungkin dilakukan. Namun, Chen Feiyu bukannya tidak berdaya. Dia mengeluarkan sebuah kotak kuning dari sakunya, yang berisi 9 jarum perak dengan ukuran dan panjang yang berbeda-beda. Jika ada ahli pengobatan tradisional Tiongkok yang hadir, mereka pasti akan terkejut tak terkira. Ada 9 hari. Ada Kyushu di bawah. Manusia memiliki 9 lubang. Dokter punya 9 jarum. Tercatat dalam Huangdi Neijing bahwa yang kecil tidak memiliki bagian dalam, yang besar tidak memiliki bagian luar, mereka kesurupan dan meluap tanpa henti, yang sejalan dengan perubahan langit, urusan manusia, dan 4 musim. Apa yang dipelajari Chen Feiyu persis sama. Itu adalah 9 jarum gerakan surgawi. Menurut legenda, itu diturunkan oleh Kaisar Xuanyuan Huang. Setelah mempelajari tingkat tertinggi, ke-9 jarum tersebut dapat digunakan untuk memulihkan yang dan mengubah tulang itu adalah metode yang misterius. Oleh karena itu, pada jilid keempat, Akupuntur dan Moksibushi Juying, juga terdapat rekaman, lagu Hui yang 9 jarum, namun sayangnya sudah lama hilang. Chen Feiyu juga menemukan fragmen setengah volume, 9 jarum gerakan surgawi, di koleksi buku masternya secara kebetulan. Justru karena itulah Chen Feiyu baru mempelajari suntikan ketiga. Namun, mengobati kanker otak Xie Anxiang bukanlah masalah besar. Chen Feiyu menjadi tenang, mengambil jarum perak di tangannya, dan memasukkannya ke titik Baihui Xie Anxiang. Bila menggunakan jarum, jika jarumnya kosong maka akan kuat, dan jika penuh maka akan terlepas. Kunci cara yang terbaik adalah dengan menggunakan jarum tersebut agar jarum tersebut kuat atau kosong. Chen Feiyu memasukkan jarum perak ke titik akupuntur otak Tuan Xie Anxiang. Energi sebenarnya dalam tubuh melewati jarum perak dan perlahan-lahan merangsang tumor di otak, menyebabkannya perlahan larut dan kemudian dikeluarkan. Metode ini sederhana untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dioperasikan, sehingga mengharuskan ahli akupuntur memiliki keterampilan budidaya yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa hanya Chen Feiyu di dunia yang dapat menyembuhkan Xie Anxiang. Jika ada orang di dekatnya, mereka akan melihat jarum perak ditutupi lapisan gas cian, memancarkan cahaya redup, dan wajah Xie Anxiang perlahan mulai memerah. Bab 16, Rasa Terima Kasih Han Muking. Xie Zirui berkata setuju, Saudari King, menurutku apa yang dikatakan Dr. Hu masuk akal. Penyakit orang tua itu bukanlah penyakit biasa. Kecuali Chen Feiyu mulai belajar kedokteran sejak dalam kandungan ibunya, jika tidak, dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Dia sama sekali. Tiba-tiba, ada suara di dalam ruangan. Pintu terbuka, Chen Feiyu perlahan melangkah keluar, dan berkata sambil tersenyum, wah, kalian semua menungguku di pintu. Apakah kamu berencana merekrutku sebagai menantumu? Mari kita sepakati dulu, aku tidak ingin ada orang yang lebih jelek dari kakak King. Xie Xingxuan adalah putri Xie, dengan mengatakan dia memiliki menantu laki-laki, bukankah dia menggoda dirinya sendiri? Dia langsung memerah karena malu dan diam-diam marah. Hu Wenguang mencibir. Beraninya kamu keluar. Saat ini, kamu masih berpura-pura. Apakah kamu lupa taruhan sebelumnya? Jika Anda tidak dapat menyembuhkan Tuan Xie, Anda akan memotong lengan Anda. Begitu banyak orang yang bisa semua orang mendengarnya. Hu Wenguang berkata dengan bangga. Xie Yongguo berkata dengan ekspresi yang dalam, Dr. Hu benar. Chen Feiyu, izinkan saya bertanya, apakah Anda sudah menyembuhkan ayah saya? Chen Feiyu menyentuh hidungnya dan tersenyum, saya memang belum menyembuhkan sekarang. Wajah Han Muking menoleh pucat seketika. Ekspresi putus asa muncul di mata Ni. Paman Zong juga menghela nafas diam-diam, menggelengkan kepalanya perlahan, terlihat kecewa, dan bersiap untuk pergi. Hu Wenguang tertawa keras dan berkata dengan penuh semangat, kalau begitu, segera potong lenganmu dan lakukan sendiri. Tunggu sebentar. Chen Feiyu mencibir, saya belum menyembuhkan Tuan Xie sekarang, itu karena dia telah sakit parah untuk waktu yang lama, sulit untuk pulih dalam sekali jalan.
Tetapi kondisi ini telah sembuh, dan setelah beberapa perawatan lagi, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Apa katamu? Semuanya tidak percaya dan hampir membatu saat itu juga. Orang tua itu menderita kanker otak stadium akhir. Bahkan para ahli terkemuka di negeri ini tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak mudah untuk hidup beberapa tahun lagi. Chen Feiyu sebenarnya yakin dia akan sembuh total. Paman Zong berhenti tiba-tiba dan menoleh untuk melihat Chen Feiyu dengan kaget. Han Muking terkejut dan gembira, dan berkata, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Xie Yongguo berkata dengan suara yang dalam, Chen Feiyu, ini bukan lelucon. Bercanda di depanku, Xie Yongguo, akan memiliki konsekuensi yang serius. Chen Feiyu memutar matanya, dia membuka pintu dan berkata, kamu benar-benar aneh. Daripada berbicara omong kosong tentang menanyai saya, mengapa tidak masuk dan melihat apakah itu benar atau salah? Maka kamu akan tahu. Begitu dia mengatakan ini, sesosok tubuh bergegas masuk. Itu adalah Paman Zong. Segera setelah itu, suara terkejut dan gembira datang dari kamar, Saudara Xie, kamu. Apakah kamu benar-benar bangun? Lelaki tua itu sedang bersandar di samping tempat tidur, dengan senyuman di wajahnya dan terlihat jauh lebih baik. Xie Yongguo, bagaimana kesehatanmu? Bertanya dengan heran. Ayah. Meskipun Han Muking tidak masuk, dia bahkan tidak bisa melakukan operasi. Mendengar suara Xie Anxiang, dia terkejut dan bergegas untuk memeluk Chen Feiyu. Seperti seorang gadis kecil, dia berkata dengan penuh semangat, Feiyu, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Kamu berada di sana begitu lama dan tidak keluar. Kamu membuatku takut setengah mati. Dialah yang membawa Chen Feiyu. Jika kondisi Tuan Xie tertunda karena Chen Feiyu, bahkan jika putra tertua dari keluarga Xie melindunginya, dia tidak akan bisa lepas dari kesalahan, jadi dia berada di bawah banyak tekanan sebelumnya. Sekarang dia melihat kondisi Tuan Xie telah meningkat pesat, dan bahkan ada harapan untuk kesembuhan total, dan semua ini berkat Chen Feiyu, tidak hanya stresnya hilang, tetapi hatinya juga penuh kegembiraan. Dengan lengan penuh nefrite yang hangat dan harum, Chen Feiyu memiliki ekspresi mabuk di wajahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pinggang kecil Han Muking, menyentuhnya dengan tenang, dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, Tuan Xie akan bangun dalam 1/4 jam setelah masuk. Selebihnya, kami hanya mengobrol. Saya tidak menyangka hal itu akan membuat Anda begitu khawatir. Apa katamu? Dia sembuh dalam 1/4 jam. Han Muking hampir pingsan. Sebelumnya, begitu banyak ahli medis. Semua orang bingung, tetapi itu sangat sederhana di tangan Chen Feiyu. Betapa ajaibnya keterampilan medis Chen Feiyu. Sepertinya saya tidak sengaja mengambil harta karun. Han Muking berpikir dengan penuh semangat. Bab 17, Serangga Musim Panas. Tiba-tiba, Han Muking mendapati dirinya dan Chen Feiyu berpelukan secara ambigu. Ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan lawan jenis. Dia tersipu dan segera menjauhkan diri. Ahem, Chen Feiyu, kakekku mengundangmu masuk. Xie Xingxuan mendekat dan menatap Chen Feiyu dengan rasa ingin tahu dengan matanya yang indah, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Ternyata seseorang telah melihatnya, dan wajah Han Muking tiba-tiba menjadi panas, dan hatinya semakin kacau. Chen Feiyu mengangguk sambil tersenyum dan berjalan masuk. Mata Xie Anxiang berbinar, dia tersenyum dan melambai, dan berkata, teman kecil Chen, datang dan duduk di sini. Semua orang segera tergerak. Di antara orang-orang yang hadir, hanya Paman Zong yang duduk di ranjang rumah sakit, sisanya, termasuk Xie Yongguo, berdiri di samping dan tidak ada urusan untuk duduk sama sekali. Sekarang Xie Anxiang meminta Chen Feiyu untuk duduk di sebelahnya, makna di balik ini sangat mendalam. Banyak orang yang hadir sudah memikirkan tentang Xiao Jiujiu, dan bahkan memandang Chen Feiyu secara berbeda. Han Muking bahkan lebih bahagia. Tanpa sadar, dia menganggap Chen Feiyu sebagai seseorang yang berada di pihak yang sama. Tanpa diduga, Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tunggu, ada hal lain yang harus saya lakukan sebelum itu. Semua orang segera membuka mata lebar-lebar, menunjukkan ketidakpercayaan. Tuan Xie Anxiang adalah bos besar di militer, dia memiliki posisi tinggi dan sangat berkuasa, dia selalu mengutarakan pikirannya. Mampu mendapatkan bantuan Tuan Xie dan berjalan menyamping di kota Mingji adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh banyak orang. Chen Feiyu berani menyangkal wajah lelaki tua itu di depan umum, dia sangat cuek. Banyak orang yang diam-diam menggelengkan kepala, ketika seorang pemuda berhasil dalam ambisinya, mau tidak mau dia tidak akan tahu seberapa tinggi langit itu. Awalnya, semua orang mengira Tuan Xie Anxiang tidak akan bahagia meskipun dia tidak marah.
Namun, Xie Anxiang hanya tersenyum dan berkata dengan sopan, baiklah, jika ada yang harus Anda lakukan dulu, saya akan menunggu. Semua orang langsung tersentak. Di seluruh kota Mingji, siapa yang bisa membuat Xie Anxiang menunggu? Siapa di seluruh kota Mingji yang pantas ditunggu oleh Xie Anxiang? Chen Feiyu. Saat ini, banyak orang yang menyimpan nama ini di dalam hati mereka. Di antara orang-orang ini, Hu Wenguang adalah yang paling menderita. Chen Feiyu, seorang anak laki-laki yang kurang dikenal, sebenarnya menyembuhkan kanker otak stadium akhir, dan dia menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok yang paling dia benci. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah mempercayainya. Tidak, bahkan sampai sekarang, dia masih tidak ingin mempercayainya di dalam hatinya. Dia memutar matanya dan ingin menyelinap pergi diam-diam ketika tidak ada yang memperhatikan, agar tidak meminta maaf di depan umum dan merasa malu. Dokter Hu, Pakar Hu, mengapa Anda ingin melarikan diri setelah kalah taruhan? Tiba-tiba, Chen Feiyu menghampiri Hu Wenguang sambil tersenyum. Hu Wenguang tiba-tiba berkeringat dingin dan tertawa datar, bagaimana ini bisa terjadi? Saya hanya ingin pergi ke toilet. Tidak perlu terburu-buru ke toilet. Sekarang, apakah sudah waktunya untuk memenuhi taruhan? Chen Feiyu bertanya dengan pandangan ke samping. Banyak orang memandang Hu Wenguang dengan bercanda. Terutama Han Muking. Hu Wenguang pernah bersikap sarkastik dan sarkastik sebelumnya. Dia sudah lama tidak senang dengan Hu Wenguang. Sekarang dia melihat Hu Wenguang frustrasi, dia merasa lega, dan bahkan sudut matanya tersenyum. Wajah Hu Wenguang tiba-tiba berubah jelek, dan dia berkata dengan malu, saudaraku, bagaimana saya harus mengatakannya? Saya juga seorang ahli yang memiliki reputasi baik. Anda meminta saya untuk meminta maaf di depan umum. Bukankah ini agak sulit bagi orang lain? Lelucon yang luar biasa. Chen Feiyu mencibir, lalu kamu memintaku untuk memotong lenganku sebelumnya, jadi kamu tidak memaksakan dirimu melakukan sesuatu yang sulit. Saya bersedia mengaku kalah, meminta maaf di depan umum, dan mengakui bahwa pengobatan barat tidak sebaik pengobatan Tiongkok. Jika saya tidak memiliki toleransi seperti ini, saya pikir saya ini omong kosong macam apa. Hu Wenguang memandang Xie Yongguo seolah meminta bantuan. Tanpa diduga, Xie Yongguo sepertinya menutup mata dan segera memalingkan wajahnya. Wajah Hu Wenguang berubah, mengetahui bahwa keluarga Xie telah menyerah padanya. Namun, sebagai seorang ahli otak terkenal di negeri ini, membiarkan dia menghadapi hal seperti itu dan meminta maaf di depan banyak orang lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Jika ini menyebar, bagaimana dia bisa tetap terlibat dalam komunitas medis di masa depan? Hu Wenguang berdiri di sana, ragu-ragu, tetapi tidak dapat berbicara. Wajah Chen Feiyu berangsur-angsur menjadi dingin, meskipun Jian-Jian berdiri di depan Hu Wenguang, tetapi dengan ekspresi tegas dan merendahkan, dia berkata, selama ribuan tahun, pengobatan tradisional Tiongkok telah mendalam dan dokter-dokter yang hebat dan terkenal telah bermunculan dalam jumlah besar untuk merawat puluhan juta pasien manusia. Namun, dokter-dokter itu hanya mengalami kemunduran untuk sementara waktu. Bagaimana bisa dikatakan bahwa ini adalah pengobatan yang terbelakang? Sekarang, saya telah menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan yang tidak dapat Anda obati, apa yang ingin Anda katakan? Serangga musim panas tidak dapat berbicara dengan es, dan katak tidak dapat berbicara dengan laut. Menurut saya, dalam dunia kedokteran, Anda picik dan sombong, lebih buruk dari serangga musim panas dan katak. Sebagai seorang dokter, saya sangat malu jika dikaitkan dengan Anda. Seperti kata pepatah lama, mereka yang tidak bisa belajar dari masa lalu dan masa kini, tidak bisa memahami surga dan manusia, memiliki bakat yang tidak mendekati keabadian, dan yang hatinya tidak dekat dengan Buddha, lebih memilih membajak ladang dan menenun untuk pakaian daripada menganiaya dunia dengan mempraktikkan pengobatan. Berdasarkan tingkat pengetahuan Anda, saya menyarankan Anda untuk pulang dan bertani, jangan sampai dokter dukun menyesatkan orang. Chen Feiyu mengibaskan lengan bajunya dan berbalik, bahkan tidak repot-repot melihat ke arah Hu Wenguang lagi. Kata-kata ini nyaring dan kuat, dengan momentum yang luar biasa. Wajah Hu Wenguang berubah menjadi hijau dan putih, dan dia tidak bisa membantah. Semua orang segera menunjukkan keanehan. Sebagai seorang ahli, Hu Wenguang, meskipun dia belum sembuh. Terima kasih banyak atas penyakit mematikan orang tua itu, tetapi dia terkenal di negara ini dan levelnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun, ahli senior seperti itu justru dimarahi oleh Chen Feiyu dan terdiam. Jika Anda tidak melihat ini dengan mata kepala sendiri, itu akan sulit dipercaya. Bab 18, tidak ada obat untuk orang mati otak. Xie Anxiang diam-diam mengangguk di dalam hatinya.
Pria ini memiliki keterampilan medis yang hebat dan pengetahuan yang mendalam. Prestasinya di masa depan pasti tidak akan terbatas. Dia tidak memberikan penilaian yang lebih tinggi terhadap Chen Feiyu dan memperdalam tekadnya untuk berteman baik dengan Chen Feiyu. Han Muking bahkan lebih bersemangat, semakin cemerlang penampilan Chen Feiyu, semakin baik penglihatannya, dan dia bangga akan hal itu. Xie Xingxuan sangat ingin tahu tentang Chen Feiyu. Dia tidak mengerti mengapa Chen Feiyu berusia paling banyak 20 tahun. Bagaimana dia bisa begitu pandai dalam bidang kedokteran? Pada akhirnya, dia hanya bisa menjelaskan bahwa Chen Feiyu adalah seorang jenius medis yang langka dalam satu abad. Ekspresi Huang Wang terus berubah, dan akhirnya dia menghela nafas dan lari dengan marah, seperti anjing yang hilang. Chen Feiyu tidak menghentikannya, dan kemudian mendatangi Xie Zirui, menatapnya dengan dingin, dan berkata, "Sekarang, apakah kamu yakin?" Ekspresi Xie Zirui berubah, dia tanpa sadar mundur 2 langkah, dan tergagap, "Kamu? Kamu apa yang ingin kamu lakukan?" Chen Feiyu meliriknya, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada obat untuk orang mati otak." Kemudian, dia berjalan ke Xie Anxiang dan duduk di samping. Wajah Xie Zirui menjadi merah dan putih, namun ia tidak dapat membantahnya, karena Chen Feiyu telah membuktikan dengan fakta bahwa orang yang sebenarnya bodoh adalah dirinya sendiri. Xie Anxiang memuji, apa yang dikatakan Chen Xiaoyou sebelumnya benar-benar menggugah pikiran. Sejujurnya, bahkan saya bias terhadap pengobatan Tiongkok. Jika Anda tidak ahli dalam pengobatan Tiongkok dan menyembuhkan penyakit mematikan saya mungkin akan melakukannya dan terus salah memahami pengobatan Tiongkok, saya benar-benar malu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, ada spesialisasi dalam industri seni, tetapi wajar jika Anda tidak kompeten dan tidak cukup berpengetahuan. Semua orang malu, anak ini sangat blak-blakan dan tidak mengucapkan kata-kata sopan apapun. Xie Anxiang tertawa 2 kali dan berkata, apa yang dikatakan Chen Feiyu benar sekali. Ngomong-ngomong, seberapa yakin Chen Feiyu bisa menyembuhkan penyakit mematikan saya? Ini adalah pertanyaan yang paling dikhawatirkan semua orang, dan mereka segera tampak gugup. Setelah Chen Feiyu berpikir sejenak, dia mengulurkan 2 jari. 2%. Semua orang menghela nafas secara diam-diam. Xie Anxiang juga sedikit kecewa, tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, meskipun hanya 20% yakin, itu lebih baik daripada tidak ada harapan. Chen Feiyu memandangnya dengan aneh dan berkata, siapa bilang 20%, maksudku 2 minggu, kamu akan sembuh total. Apa, hanya 2 minggu? Xie Anxiang berkata dengan penuh semangat, bahkan jari-jarinya sedikit gemetar. Bukan hanya dia, tapi seluruh keluarga Xie pun bersemangat. Xie Anxiang adalah tulang punggung keluarga Xie, selama Xie Anxiang ada di sini, keluarga Xie tidak akan pernah jatuh. Kini, mata Xie Yongguo mulai terlihat hangat dan bersyukur saat menatap Chen Feiyu. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya diam-diam dan berbisik, kamu begitu bersemangat dalam 2 minggu. Jika bukan karena alasan keamanan, saya bisa sembuhkan dalam 3 hari. Untungnya, suaranya rendah dan tidak ada orang lain yang bisa mendengarnya, kalau tidak, semua orang akan terkejut lagi. Setelah mengobrol sebentar, karena Xie Anxiang belum pulih, selain Chen Feiyu, hanya Xie Yongguo, Xie Xingxuan, Zhongbo dan Han Muking yang tersisa, dan sisanya bubar. Xie Anxiang mengedipkan mata pada Xie Yongguo, dan Xie Yongguo segera mengerti, mengeluarkan kartu bank hitam, dan berkata kepada Chen Feiyu, Dr. Chen, ada 1 juta di kartu ini, yang dianggap sebagai hadiah awal. Ayah telah sembuh total, dan ada hadiah lain untukmu. Chen Feiyu tidak sopan dan menerimanya dengan tenang. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menghasilkan 1 juta hanya dalam seminggu setelah turun gunung. Berpura-pura tenang dan berkata, kalau begitu, saya tidak akan bersikap sopan. Xie Anxiang berkata dengan kagum, Chen Xiaoyou masih muda, tidak hanya memiliki keterampilan medis yang sangat baik, tetapi dia juga tenang dalam menerima bantuan dan penghinaan. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang melatihnya. Saya terlalu tersanjung. Chen Feiyu tersenyum sinis. Han Muking juga ikut berbahagia untuk Chen Feiyu. Tiba-tiba, Xie Anxiang melanjutkan, Muking sangat memperhatikan manik-manik, yang dianggap sebagai pencapaian besar. Saya ingat Anda adalah manajer gedung perdagangan Mingji. Anda akan menjadi presiden mulai sekarang. Gedung perdagangan Mingji adalah pusat perbelanjaan yang pernah dikunjungi Chen Feiyu sebelumnya, dan juga merupakan salah satu industri bawahan keluarga Xie. Han Muking sangat senang hingga dia jatuh dari langit dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, orang tua dan pemiliknya dari keluarga, saya pasti akan memenuhi kepercayaan dari pemilik keluarga. Xie Anxiang tersenyum dan berkata, kamu harus berterima kasih kepada Chen Xiaoyou. Dia benar.
Alasan Han Muking bisa menjadi presiden adalah karena wajah Chen Feiyu. Ya, orang tua itu memberimu nasihat yang benar, dan aku akan membalasnya dengan baik. Han Muking memandang Chen Feiyu dengan penuh rasa terima kasih. Dia awalnya membawa Chen Feiyu ke sini dengan ide untuk mencobanya, tetapi Chen Feiyu benar-benar meremajakan dan menyembuhkan lelaki tua itu. Dia juga berterima kasih kepada Chen Feiyu, berhasil ditunjuk sebagai manajer dari CEO Gedung Komersial Mingji. Awalnya, menurut perkiraannya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menduduki posisi presiden, tetapi sekarang, hanya dalam 1 hari, dia telah menjadi presiden dari manajer. Bisa dibayangkan rasa terima kasihnya kepada Chen Feiyu. Mungkinkah, Chen Feiyu adalah bintang keberuntunganku? Han Muking tiba-tiba teringat adegan di mana dia dan Chen Feiyu berpelukan, dan dia merasa malu di dalam hatinya. Setelah membuat janji untuk perawatan selanjutnya, Chen Feiyu berdiri dan pergi. Bab 19, tidak memanfaatkan. Xingxuan, kamu juga pergi mengantar Xiao You Chen pergi. Tiba-tiba, kata Xie Anxiang. Xie Xingxuan diam-diam terkejut, tetapi setelah melihat ekspresi kakeknya, dia tidak mengatakan apa-apa, berdiri sambil tersenyum, dan pergi menemui Chen Feiyu. Han Muking juga terkejut. Seluruh kelas atas di kota Mingji tahu bahwa orang yang paling dicintai Tuan Xie adalah Xie Xingxuan. Sekarang Tuan Xie menunjuk Xie Xingxuan untuk mengirim Chen Feiyu pergi, yang menunjukkan bahwa keluarga Xie sangat mementingkan Chen Feiyu. Chen Feiyu tersenyum, dia juga senang memiliki wanita cantik yang mengirimnya pergi. Namun, ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik, menatap Paman Zong, dan berkata, kamu terluka dan menderita penyakit tersembunyi. Benar kan? Mata Paman Zong tiba-tiba bersinar, lalu dia berhenti dan berdiri. Terkejut. Dia berkata, bagaimana kamu tahu? 3 tahun yang lalu, musuh mengirim seorang pembunuh untuk membunuh Xie Anxiang. Dia mencoba yang terbaik untuk membunuh lawannya, tetapi dia juga terluka. Dia belum pulih sekarang. Setiap saat hujan, badannya sakit. Kejadian ini tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang itu, tapi Chen Feiyu tiba-tiba mengetahuinya. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, jangan lupa, saya seorang dokter. Meskipun Anda menyembunyikannya dengan baik, Anda tidak dapat menyembunyikannya dari mata saya. Jangan khawatir, saya dapat menyembuhkan penyakit tersembunyi Anda, tetapi kondisinya tidak sudah cukup sekarang. Jika waktunya tepat, saya akan mentraktir Anda. Paman Zong sangat gembira, berdiri dan berkata dengan penuh semangat, itu saja, terima kasih banyak. Chen Feiyu tersenyum dan mengangguk. Tiba-tiba, Xie Yongguo juga bertanya dengan penuh harap, saya merasa tubuh saya sedikit lelah dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana kalau Anda membantu saya memeriksa dan melihat apakah saya memiliki penyakit kronis? Setelah Xie Anxiang dan Zongbo, Xie Yongguo sekarang berkata, saya sangat percaya pada keterampilan medis Chen Feiyu. Chen Feiyu memandangnya, dan tiba-tiba ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia membuka mulutnya dan berkata, kamu menderita kekurangan ginjal. Semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Wajah cantik Han Muking dan Xie Xingxuan memerah dan mereka diam-diam meludah. Xie Yongguo, kepala keluarga Xie saat ini, tampak malu dan hampir berubah menjadi batu saat itu juga. Ini. Xie Yongguo tampak malu, wajahnya memerah. Chen Feiyu benar, dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa kebugaran fisiknya menurun drastis, daya tahan tubuhnya tidak lagi baik, bahkan ia lebih jarang keluar mencari kekasih. Memikirkan tatapan kebencian dari kekasihnya yang montok dan menggairahkan, Xie Yongguo merasa panas dan tak berdaya. Tapi akan memalukan jika mengatakan hal seperti ini di depan umum. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, tidak masalah, saya punya resep di sini yang disebut pil Gujing, yang akan menjamin Anda hidup sejahtera di masa depan. 1 pil akan bertahan selama 3 tahun. Namun, saya tidak punya obat apapun bahan-bahan yang ada, jadi saya tidak bisa menyiapkannya untuk saat ini. Xie Yongguo sangat gembira, dan dia tidak peduli merasa malu. Dia berkata, bahan obat tidak menjadi masalah. Apapun bahan obat yang Anda butuhkan, kami keluarga Xie akan membeli semuanya, dan kami jamin semuanya adalah bahan obat berkualitas tinggi. Chen Feiyu berpikir sejenak, lalu mengambil pena dan kertas dan menuliskan semua bahan obat yang dia butuhkan. Tentu saja, tidak hanya pil Gujing, tetapi juga banyak bahan obat lainnya. Karena keluarga Xie bersedia dimanfaatkan, tentu saja Chen Feiyu tidak keberatan. Jangan khawatir, Tuan Chen. Ketika Anda datang untuk merawat orang tua itu lain kali, saya jamin tidak ada bahan obat ini yang tertinggal, dan semuanya akan diletakkan di depan mata Anda, janji Xie Yongguo lagi dan lagi. Bisa menjamin kejantanan seorang pria adalah dambaan banyak orang.
Kini Chen Feiyu bisa membantunya mewujudkan mimpinya, tak terkecuali hati Xie Yongguo bersemangat. Wajah Xie Xingxuan memerah karena malu, merasa sangat memalukan memiliki ayah seperti itu. Han Muking memalingkan wajahnya karena malu. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Xie Anxiang duduk di ranjang rumah sakit, terlihat dalam suasana hati yang baik, dan berkata, Yongguo, Chen Xiaoyou adalah orang yang aneh, kita harus menemukan cara untuk berteman dengannya. Xie Yongguo pertama-tama setuju, dan lalu berkata dengan ragu, ayah, bahkan Chen Feiyu benar-benar memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi dengan kekuatan dan posisi keluarga Xie kita, tidak perlu terlalu menghargainya, kan? Xie Anxiang menghela nafas dan berkata, Yongguo, Anda pandai dalam segala hal, Anda kuat, Anda tahu cara menggunakan metode Anda, dan Anda membuat perubahan besar di dunia bisnis, hanya ada sedikit lawan, dan saudara kedua Anda adalah seorang mayor jenderal di Angkatan Darat. Kalian berdua adalah seorang pengusaha dan tentara. Dengan kalian berdua di sini, keluarga Xie dapat dianggap stabil. Namun satu-satunya kekurangan kalian adalah kalian tidak pandai mengenal dan mempekerjakan orang. Zheng Guofan berkata, mereka yang tidak pandai memanfaatkan orang adalah orang biasa-biasa saja. Ini yang paling saya khawatirkan. Yang tidak pandai memanfaatkan orang adalah orang biasa-biasa saja. Ini sudah merupakan pernyataan yang sangat serius. Xie Yongguo berkata dengan malu-malu, itulah yang ayah ajarkan kepadaku. Xie Anxiang melanjutkan, Chen Feiyu masih muda, tetapi keterampilan medisnya misterius dan dia bahkan dapat menyembuhkan penyakit mematikan. Masa depan, dan dia bahkan akan menjadi orang yang sebanding dengan Bian Ke. Seorang dokter ajaib. Untuk bakat seperti itu, jika keluarga Xie kita tidak bisa berteman baik, itu sama saja dengan mendorongnya ke keluarga lain. Pikirkanlah, jika yang lain keluarga besar memiliki dokter ajaib seperti Chen Feiyu, orang-orang tua itu hanya perlu betapa buruknya bisa dihidupkan kembali tanpa mati. Ancaman macam apa yang ditimbulkannya terhadap keluarga Xie? Tidak bisakah kamu melihat ini? Di akhir kalimat, nada suara Xie Anxiang menjadi semakin parah. Meskipun keluarga Xie telah makmur dalam beberapa tahun terakhir, baik Xie Anxiang maupun putranya mengetahui bahwa setidaknya ada 3 atau 4 keluarga besar di kota Minji. Mereka sudah lama tidak bahagia dengan keluarga Xie. Dapat dikatakan bahwa ada sebuah arus bawah. Jika Anda tidak berhati-hati, keluarga besar Xie akan terbalik dalam satu hari. Xie Yongguo juga menyadari keseriusan masalah ini, dan segera berkeringat dingin, dan berkata dengan serius, ayah, jangan khawatir, saya pasti akan berteman dengan Chen Feiyu. Xie Anxiang mengangguk puas. Tiba-tiba, Paman Zong berkata, Chen Feiyu lebih dari sekadar dokter ajaib. Jika saya membaca dengan benar, Chen Feiyu juga seorang pejuang, dan tingkat kultivasinya tidak rendah. Apa? Tidak hanya Xie Yongguo, tetapi juga Xie Anxiang terkejut tanpa henti. Bab 20, saya hanya seorang pelayan. Xie Anxiang duduk tegak dengan tubuh bagian atas dan segera bertanya, Saudara Zong, apakah kamu serius tentang ini? Itu benar sekali. Paman Zong mengangguk, matanya berkedip, dan memberitahunya lagi tentang Qi Weidong yang memprovokasi Chen Feiyu dan menjadi dipukuli oleh Chen Feiyu. Akhirnya, dia berkata, ketika Chen Feiyu muncul di depan Qi Weidong, bahkan saya tidak melihat gerakannya dengan jelas. Oleh karena itu, saya yakin Chen Feiyu adalah seorang pejuang, dan tingkat kultivasinya pasti tidak lebih rendah dariku. Di mata Xie Anxiang dan putranya, ada ekspresi tidak percaya. Mereka termasuk kelas atas dan tentu saja tahu lebih banyak daripada orang biasa. Seni bela diri kuno adalah metode pelatihan seni bela diri yang diturunkan dari zaman kuno. Ada banyak sekte di Tiongkok, setelah berlatih, seseorang dapat menembus batas fisik dan menjadi tak terkalahkan. Bahkan dalam masyarakat modern, peran praktisi bela diri juga tidak kalah besarnya. Di antaranya, ranah pencak silat kuno terbagi menjadi pembangunan pondasi, penempaan tubuh, Aki, Tongyu, Grandmaster, Legenda, dan Bawaan. Setelah berlatih ke ranah Tongyu, Anda sudah menjadi Master kelas 1, dan Anda dapat membandingkan 1:100. Seorang Grandmaster jarang ditemukan di antara ribuan orang. Selama Anda adalah seorang Master, Anda akan dihormati kemanapun Anda pergi, dan bahkan negara akan memperlakukan Anda dengan sopan. Namun jika berbicara tentang alam legendaris, ia sudah merupakan eksistensi yang transenden. Di dunia sekarang ini, sudah hampir 100 tahun tidak ada kabar tentang para penggarap legendaris. Sedangkan untuk alam bawaan adalah alam dewa yang legendaris, saya belum pernah mendengar ada orang yang bisa berkultivasi ke alam bawaan.
Paman Zong adalah master di tahap tengah, Tong Yu. Selama beberapa tahun terakhir, dia sendirian memblokir gelombang pembunuhan terhadap keluarga Xie dan menyelamatkan keluarga Xie dari kehancuran lebih dari sekali. Jika apa yang dikatakan Paman Zong benar, Chen Feiyu sudah menjadi master di tahap tengah, Tong Yu, di usia muda, dan pencapaiannya di masa depan akan benar-benar tidak terbatas. Dia bahkan bisa mencapai ranah legendaris, belum lagi status Chen Feiyu sebagai dokter ajaib. Mulai sekarang, pasti akan ada naga terbang di langit. Xie Anxiang terkejut dan bersemangat pada saat yang sama. Dia tertawa keras dan berkata dengan sangat nyaman, Chen Feiyu benar-benar jenius. Untungnya, keluarga Xie kami menghubunginya terlebih dahulu. Mereka yang dekat dengan air dan menara mendapatkan bulan terlebih dahulu. Tuhan memberkati keluarga Xie. Yong Guo, sampaikan pesanannya nanti, tidak, sampaikan pesanannya sekarang. Mulai sekarang, Chen Feiyu akan menjadi tamu terhormat keluarga Xie. Setiap orang di keluarga Xie harus memperlakukannya dengan sopan dan tidak boleh menyinggung perasaannya. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Selain itu, Han Muking dan Chen Feiyu relatif dekat. Di masa depan, perlakuan Han Muking akan ditingkatkan, dan dia akan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengadakan pertemuan tentang kepentingan inti keluarga Xie, dan dia akan secara khusus bertanggung jawab untuk menerima Chen Feiyu. Ayah, jangan khawatir, saya akan menyampaikan perintahnya. Xie Yongguo terkejut di dalam hatinya, Chen Feiyu mungkin benar-benar bisa berjalan menyamping di kota Mingji di masa depan. Tidak menyebutkan kegembiraan Xie Anxiang, tetapi mengatakan bahwa Chen Feiyu sedang duduk di Bugatti Veyron milik Xie Xingxuan, dengan Xie Xingxuan mengemudikan mobilnya sendiri dan Han Muking menemaninya, ini sudah cukup untuk membuat seluruh pria di kota Mingji iri dan cemburu. Dalam waktu kurang dari sehari, dia menjadi presiden gedung perdagangan Mingji. Han Muking merasa seperti berada dalam mimpi, dan semua ini karena Chen Feiyu. Memikirkan hal ini, hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih, dan dia bahkan memandang Chen Feiyu secara berbeda. Tentu saja, dia belum tahu bahwa Xie Anxiang telah membuat keputusan untuk mengizinkannya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan inti keluarga Xie di masa depan, dan statusnya pasti akan meningkat. Jika Anda mengetahui hal ini, Anda pasti akan lebih berterima kasih kepada Chen Feiyu. Sambil melihat mobil, Xie Xingxuan diam-diam menatap Chen Feiyu. Meskipun ia masih muda, ia memiliki keterampilan medis dan pengetahuan spiritual yang mendalam. Ketika menghadapi bos besar seperti Xie Anxiang, ia tidak rendah hati atau sombong, dan memiliki sikap yang luar biasa. Semua ini membuat Xie Xingxuan penasaran dan bingung. Matanya bergerak, dia membuka mulutnya dengan ringan, dan bertanya, Tuan Chen, Anda sangat ahli dalam bidang kedokteran, di mana Anda saat ini bekerja? Rumah Sakit Pusat Mingji. Chen Feiyu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Rumah Sakit Tersier tingkat provinsi. Tidak. Xie Xingxuan sedikit terkejut, lalu lega, dan tersenyum, saya tahu, itu pasti rumah sakit pusat ibu kota. Dengan keterampilan medis Anda yang luar biasa, Anda bisa berada di rumah sakit pusat ibu kota. Tidak, tidak ada. Chen Feiyu terus menggelengkan kepalanya. Xie Xingxuan semakin penasaran dan diam-diam menebak, apakah dia bekerja di rumah sakit besar di luar negeri. Chen Feiyu tersenyum dan berkata, saya seorang pelayan dan bekerja di bar makanan ringan. Chen Feiyu tidak bisa berkata-kata. Saya mengatakan yang sebenarnya, mengapa gadis ini tidak mempercayainya? Han Muking berkata dengan canggung, Nona Xie, dia benar-benar bekerja sebagai pelayan di bar makanan ringan. Xie Xingxuan tertegun, seolah-olah dia mendengar fantasi. Chen Feiyu, yang memiliki keterampilan medis yang hebat dan masa depan yang menjanjikan, sebenarnya adalah seorang pelayan. Kanker otak stadium akhir yang diderita kakek, penyakit mematikan yang bahkan para ahli terkemuka di negeri ini tidak dapat mengatasinya, sebenarnya disembuhkan oleh pelayan bar makanan ringan. Apakah dunia sudah begitu gila? Akhirnya, setelah melihat Chen Feiyu turun dari bus di luar snack bar, Xie Xingxuan menerima kenyataan ini dengan susah payah.